Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini, boleh kembali di antar Tuhan, di bulan yang baru, dan suasana yang baru. Oleh karena itu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sangat bersyukur untuk hari yang indah yang Kau jadikan, hari yang baru, minggu yang baru, dan di bulan yang baru. Kiranya berkat Tuhan turun bagi kami ketika kami merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus, kiranya menyertai kami yang mendengarkan baik di rumah, dimanapun kami berada, baik pada waktu kami sehat dan sakit, dalam lemah, tapi biarlah kiranya firman Tuhan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 6, ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan beberapa ayat. Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu ia memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Lukas pasal 6 ini adalah retret pertama dari gereja-gereja Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sangat ditakjubi oleh begitu banyak orang dari seluruh Yudea, Sidon dan sekitarnya. Mereka datang berkumpul untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka takjub. Mereka melihat kuasa. Dan mereka bukan hanya melihat khotbah, tapi melihat pengajaran yang luar biasa. Saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan, disinilah sebenarnya terjadi pemulihan dan pemuridan. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka tidak hanya untuk mendengar, tapi mereka juga dipanggil untuk menjadi solusi. Bukan masalah, tetapi solusi. Kita dipanggil bukan untuk menjadi masalah, tetapi kita dipanggil untuk bagaimana kita menjadi solusi dari masalah itu. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana Tuhan dalam ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran ahli-ahli Taurat dan guru-guru agama yang lain. Dia mengajarkan sesuatu yang baru. Sikap hati dalam iring dan ikut Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat 20 tadi dikatakan, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Apa maksud Tuhan? Saudara, Tuhan mengendaki kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan mau bahwa kita ini lemah, kita ini tak berdaya, tapi Yesus kuat dan mampu. Yesus mau supaya kita punya sikap hati, kita mau punya kerinduan, kita mau sikap untuk mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara, sama seperti Musa, pada waktu dia membunuh orang yang membunuh bangsanya di Mesir. Ketika melihat itu dia iba dan akhirnya dia membantu menolong umatnya
dan akhirnya dia membunuh. Akhirnya Musa harus dilempar ke padang gurun. Dan disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Melihat semak belukar. Melihat api yang menyala. Tapi semak itu tidak mati. Saudara yang kekasih, tidak hilang. Dan Tuhan berkata, lihat, ini aku, tanggalkan kasut. Saudara yang kekasih, apa maksudnya? Saudara Musa dibentuk. Musa memang kamu punya kekuatan, punya hati, punya keimbangan. Tapi kamu harus dilatih bahwa kamu sebenarnya tidak mampu. Dan akulah Tuhan yang mampu. Saudara, Yesus membuat mujizat. Yesus menyembuhkan. Yesus menolong untuk menyelamatkan umatnya. Dan kita dipanggil oleh Tuhan juga. Supaya kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita tidak bisa melakukan, saudara-saudara, ketika kita bilang bisa dengan kekuatan sendiri. Mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan mampu dan Tuhan bekerja. Itulah maksud daripada Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Sebagai orang Kristen, saudara, apakah kita sudah menjadi solusi di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan ini? Bahkan juga ancaman-ancaman yang sangat membuat banyak manusia resah. Tuhan menanti kita. Tuhan memanggil kita. Tapi jika kita berkata, Tuhan, aku ini miskin. Aku ini tidak mampu. Aku lemah. Tuhanlah yang bisa. Tuhanlah yang mampu. Tuhanlah yang bekerja. Saudara, berbahagialah kita. Kita akan dipakai menjadi alatnya. Bersama dengan kerajaannya. Untuk memperluas dan menyelamatkan banyak orang. Berbahagialah orang yang merasa lapar. Dia akan dipuaskan. Saudara yang kekasih, kita rindu. Kita tiap hari haus akan kebenaran. Mari saudara yang kekasih, gereja kita mulai dengan pemulihan dan pemuritan. Apakah kita sudah memulai dengan membentuk kelompok-kelompok kecil? Dan kita hadir dalam kelompok menjadi solusi, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah di tengah-tengah lingkungan kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bergerak, kita memulai dengan visi dan misi gereja kita. Dan kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati jemaat gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam, di luar negeri, di pos-pos, di pusat. Tuhan menyertai kita. Roh Allah menyertai kita. Dan kita akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang menjadi bekal bagi kami. Kami rindu Tuhan. Kami akan dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi berkat yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jika kami merasa tidak mampu, tapi Tuhanlah yang bisa dan sanggup. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang mengasir kuasa-kuasa kegelapan. Engkau yang menopang banyak anak-anak Tuhan dalam menghadapi tantangan. Pakailah kami. Pakailah gerejamu. Pakailah kelompok-kelompok kecil kami. Pakailah alat di tanganmu. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak. Hamba berdoa, kiranya pada hari ini ada yang disembuhkan Tuhan. Kiranya hari ini ada yang percaya kepada Tuhan. Kiranya hari ini ada yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini juga ada yang menjadi murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Biarlah semua aktivitas, semua kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati setiap kehidupan, pelayanan dan pekerjaan kita. Amin.